warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, my name is Anggunovi Safitri. I'm from management class 23C NPM 234111020 Indonesian Technocrat University. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas mata kuliah pengantar ekonomi mikro 1 tentang kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu atau paham apa aja sih isi dari kekuatan permintaan dan penawaran pasar? Mari kita bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama ada pasar dan kompetisi. Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual dari suatu barang dan jasa. Sedangkan pasar kompetitif adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga masing-masing pembeli atau penjual memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga pasar. Selanjutnya ada kompetisi sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, pasar kompetitif sempurna meliputi yaitu A. Barang-barang yang dijual semuanya sama, B. Pembeli dan penjual jumlahnya banyak, C. Harga bersifat price taker, lalu D. Contohnya yaitu industri mobil, pasar buah, dan beras. Kemudian ada pasar monopoli. Pasar monopoli meliputi yaitu terdapat satu penjual, harga bersifat price maker, lalu contohnya yaitu seperti PLN dan Pertamina. Lalu ada pasar oligopoli, yaitu meliputi A. Memiliki sedikit penjual, B. Sedikit terjadi kompetisi, lalu yang C. Contohnya yaitu rute penerbangan. Dan kemudian ada pasar kompetitif monopolistik, yaitu meliputi terdapat banyak penjual, barang sedikit berbeda jenisnya, lalu contohnya adalah majalah dan koran. Hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika harga-harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Asumsi ceteris paribus. Apa sih ceteris paribus itu? Yaitu hal-hal lain yang dianggap tetap, yaitu harga barang lain, substitusi, dan komplementer. Kemudian pendapatan masyarakat, ada selera konsumen, jumlah penduduk, keramalan di masa yang akan datang, dan promosi perusahaan. Ada schedule permintaan atau demand schedule, yaitu merupakan tabulasi angka-angka yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Lalu fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu merupakan keterkaitan secara matematis antara variabel yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Bentuk fungsi permintaan yang sederhana adalah QDX sama dengan FPX, di mana QDX adalah jumlah barang yang diminta, lalu PX adalah harga barang. Kemudian apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi A. Harga barang-barang lain, B. Pendapatan masyarakat, C. Selera masyarakat, D. Promosi perusahaan, E. Kondisi alam, F. Jumlah penduduk, lalu G adalah ramalan masa yang akan mendatang. Pengecualian terhadap hukum permintaan, yaitu A. Kasus given untuk barang inferior, B. Kasus spekulasi, C. Kasus barang prestisi, lalu yang D adalah kasus palsu. Selanjutnya hukum penawaran, yaitu apabila harga suatu barang-barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Asumsi ceteris paribus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran. Penawaran, hal-hal yang dianggap tetap oleh hukum penawaran yaitu A. Harga barang-barang lain, B. Biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi, C. Teknologi yang digunakan, D. Intervensi pemerintah termasuk pajak, E. Tujuan-tujuan dari perusahaan, lalu yang F adalah keadaan alam.
schedule penawaran atau supply schedule, yaitu merupakan tabulasi angka-angka yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Sifat perkaitan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah searah atau positif. Lalu apa sih fungsi penawaran itu? Fungsi penawaran pada dasarnya menunjukkan perkaitan secara matematis antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk fungsi penawaran yang sederhana adalah QSX sama dengan FPX, di mana QSX sama dengan jumlah barang X yang ditawarkan, kemudian PX sama dengan harga barang X. Kemudian ekuilibrium pasar. Ekuilibrium pasar terjadi apabila pada suatu tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keadaan tersebut dapat ditunjukkan melalui schedule permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, serta melalui kurva permintaan dan penawaran. Perusahaan dalam ekuilibrium meliputi yang pertama, jika permintaan bertambah, kedua, jika permintaan berkurang, ketiga, jika penawaran bertambah, dan yang keempat, jika penawaran berkurang. Okay, my friend, I hope what I have said is useful for all my friend. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.